maka satu kali zakat itu dikeluarkan nisabnya, batasannya adalah 2,5%. Jadi kalau 1 jutanya 25.000, maka 100 juta 2,5 juta. Bayangkan berapa yang bisa sekolah fakir miskin, anak yatim, du'afa. Alhamdulillah orang Luwu Timur ini tingkat kepeduliannya tinggi. Betul? Apanya yang betul? Orang Luwu Timur ini pedulinya tinggi. Betul? Mana buktinya? Setiap hari Jumat mereka mengumpulkan beras, mengumpulkan uang untuk membantu saudara kita dalam program namanya Jumat Berbagi. Mudah-mudahan yang sudah berbagi, tunggu. Mudah-mudahan yang sudah berbagi rezekinya melimpah. Yang belum berbagi segera hatinya dibukakan Allah setelah pengajian ini. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu tetangga saya itu orangnya pelit sekali. Kalau makan sama dia, pas giliran bayar, mbak kita bayar, langsung dia pura-pura mencret ke belakang. Tapi setelah mendengar pengajian Ustaz Somad, orangnya baik sekali Pak Ustaz. Baiknya gimana? Ya sejak dengar ceramah Ustadz, kalau makan dia bayar untuk dia sendiri aja. Selama ini jangankan untuk orang lain, untuk diri dia sendiri pun minta dibayarkan orang lain. Tapi setelah dulu Pak Ustadz kalau lewat kota itu cuma 2.000. Setelah Ustadz datang bertambah berapa? 2.500. Yang penting ada perubahan. 500 apa mananya? Oh jangan sepelekan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Kepedulian hari Jumat yang penuh berkah. Hari Jumat banyak berselawat. Hari Jumat banyak bersedekah. Hari Jumat awal-awal pergi ke masjid. Siapa yang datang pada saat yang pertama seperti berkurban seekor onta. Datang pada saat yang kedua berkurban seekor sapi. Datang saat yang ketiga berkurban seekor kambing. Datang saat yang keempat berkurban seekor ayam. Datang saat yang kelima berkurban sebutir telur ayam. Sekarang ada orang hari Jumat jangankan telur ayam, telur puyuh pun gak dapat. Kenapa? Khotib sudah naik mimbar baru dia datang. Petantang petenteng sholat sunat di depan khotib. Allahu Akbar. Tertulis di bajunya di belakang, emang masalah buat lo. Ada jamaah pergi ke Mekah. Jamaah berasal dari Pulau Buru. Sudah lama saya ceramah, baru inilah rasanya sangat terharu. Kenapa Ustadz haru? Panasnya minta ampun. Saya heran, padahal tadi mendung, padahal tadi tenang. Kenapa panas? Rupanya setelah saya pikir-pikir, karena dapat sorban baru dari Pak Bupati. Ini sorban ini sudah saya lipat 3 kali. Kalau mau lihat aslinya, mau? Panjang sekali. Ini udah dilipat 3 kali, ditekuk sekali, sekali ke kanan, sekali ke kiri. Mana tahu nanti ada yang nanya, Ustaz Somad sorbannya kok sekali ini lain dari yang lain? Begitu kalau dia pergi ke Luwu Timur. Allahu Akbar. Kita kalau dipuji Bu, biar supaya hati kita tidak datang setan, balikkan kepada Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ibu-ibu semuanya rapi-rapi. Alhamdulillah. Bapak-bapak ganteng-ganteng. Alhamdulillah. Anaknya juga kalau dipuji gitu, anaknya ganteng ya Bu, alhamdulillah. Anaknya cantik ya Bu, siapa dulu mamanya? Balikkan kepada Allah, karena kita ini nggak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Islamic Center sudah dibangun. Ternyata satu desa ada satu penghafal Quran. Itu hanya ada di Luwu Timur. Tidak ada
Alasan orang Luwu Timur tidak bisa baca Quran karena satu desa ada penghafal Quran, dan itu programnya diprogramkan secara kabupaten, turun kecamatan, turun ke desa. Orang desa dulu miskin, susah melarat. Sekarang satu kepala desa bisa mengelola dana ada 1 miliar satu kades, bahkan ada yang sampai 3 miliar. Mudah-mudahan ini menjadi rahmat, jangan menjadi musibah. Saya tidak mau mendengar berita nanti sampai di Pekanbaru 3 kades ditangkap KPK. Ya Allah, selamatkan Pak Kades kami ya Allah. Dengan dana itu justru dia mendapatkan amal jariah. Kenapa? Dia bantu masjid, dia bantu guru mengaji. Guru mengaji adalah ujung tombak pendidikan. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru ngaji bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Nggak ada kepedulian. Tapi di Luwu Timur guru mengaji diperhatikan oleh Pak Kades kita. Maka tidak masuk, nanti dimasuk di surga itu banyak sekali kades masuk surga. Pas ditanya, dari mana? Luwu Timur. Luar biasa. Amin ya Rabbal. Ada juga kades yang masuk neraka. Dari mana? Dari kabupaten lain. Ini Ustaz Somad ini ceramahnya apa ini? Saya ini nyampaikan watawasau bil haq watawasau. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Siapa yang punya pendapatan 1 tahun 100 juta? Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat duit 1 tahun 100 juta. Amin. Tadi bunyi aminnya seperti nggak yakin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua 1 tahun dapat 100 juta lebih ke atas. Amin. Wow, amazing. Maka 1 kali zakat itu dikeluarkan nisabnya, batasannya adalah 2,5%. Jadi kalau 1 jutanya 25.000, maka 100 juta 2,5 juta. Bayangkan berapa yang bisa sekolah fakir miskin, anak yatim, du'afa. Saya tidak akan datang ke rumah ibu nanya, emasnya mana? Ada Pak Ustadz, berapa berat emasnya? 50 kilo. Kok berat sekali? Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno, jangan terus. Mas Parno nggak ada zakatnya. Yang ada ini emas batangan. Emas batangannya dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau ibu-ibu yang punya perhiasan, ada subang, ada anting, ada gelang, ada rantai, yang kalau hari pas undangan itu, ini hari apa nih? Hari Ahad kan? Nah, pulang dari sini undangan, begitu pergi undangan ngambil rendang, mana gulainya? Rupanya ada cincin 3, panas ya. Rupanya ada gelang. Setiap pergi undangan bungkuk terus. Heran kenapa? Rupanya rantai 2 kilo. Jangan lupa bayarkan zakatnya. Kata ulama yang satu, perhiasan emas nggak ada zakatnya kecuali sudah sampai nisabnya 200 misqal. 200 misqal itu sekarang 850 gram. 850 gram itu sekilo kurang 1,5 ons. 850 gram sekilo kurang 1,5 ons. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu di Luwu Timur, kalau jalan seperti toko emas berjalan, 2 on, 2 on, 3 on, 5 on, setengah kilo, keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi ada satu lagi pendapat ulama mazhab Hambali mengatakan emas itu nggak ada zakatnya, dikeluarkan sekali seumur hidup. Pulang dari sini, ini subang, ini gelang, ini anting, ini rantai, ini cincin, apalagi yang belumnya, oh gigi emas. Keluarkan sekali seumur hidup supaya dia berkah. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, apa kata malaikat? Allahumma timunfiqan khalafa. Orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, berilah ganti ya Allah. Bagaimana dengan orang yang pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin seke? Malaikat satu lagi dikirim Allah berdoa. Apa kata malaikat?
Allahumma ati mumsikan talafa, yang tidak berzakat, tidak berwakaf, tidak bersedekah, binasakanlah dia ya. Pertama hilang sendal, lama-lama helm, lama-lama suami dilarikan pelakor. Saya nggak ada nakuti, saya cerita aja. Kalau nggak percaya, cobalah. Insya Allah bapak-bapak yang soleh seperti ini tidak akan dilarikan pelakor. Mereka ini hanya dilarikan perempuan yang solihah. Saya mancing aja Pak. Ternyata mereka adalah ibu-ibu yang Masya Allah tabarakallah. Ibu jangan khawatir, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin ibu tidak akan diduakan mereka sampai hari kiamat. Yakin? Yakin dari mana? Karena Bapak Pengadilan Agama, Ketua PA akan bertanya di pengadilan agama. Mesti ada surat yang ditandatangan. Saya ajarkan ya, gini caranya. Ditandatangani matre 5.000 yang sekarang 6.000 sudah naik jadi 10.000. Maka ada persetujuan dan ibu akan ditanya. Makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas, tidak ada pena, dan tidak ada matre. Saya serius ngasih tahu, ibu ketawa. Nanti kejadian baru tahu. Saya adil, bapak saya kasih tahu, ibu juga saya kasih tahu. Supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Di balik seorang laki-laki yang jujur dan amanah, ada seorang perempuan yang luar biasa. Ibu akan berkata kepada anaknya, kau ku kandung 9 bulan 10 hari, kau ku susukan 2 tahun, ku lahirkan meregang nyawa, aku tidak mau kau jadi penghuni neraka jahanam. Ibu siap berkata begitu ke anak-anak ibu? Ibu siap berkata begitu ke putra-putri ibu? Mohon maaf, di Luhut Timur ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Soalnya ada juga ibu yang menasihati anaknya, kau ku kandung 9 bulan 10 hari. Anaknya ngomong, kata tetangga 5 bulan mah. Masya Allah tabarakallah. Jaga anak-anak kita supaya mereka punya hubungan yang baik, diakatkan di majelis yang baik. Ya Abdurrahman, iya papa, saya kalau jadi saksi nikah, nggak terhitung berapa kali sudah saksi nikah, tapi saya nggak mau sering-sering jadi saksi nikah. Kalau nasihat pernikahan mau, tapi kalau untuk saksi nikah terus terang saya tolak. Kenapa? Karena kabarnya saya dengar kalau lebih 40 kali dapat bonus sekali. Hati-hati tuh Pak Bupati, kadang-kadang bapak diminta jadi saksi nikah. Nggak usah terlalu fokus ke situ, kita cerita selanjutnya. Saya kalau jadi saksi nikah, itu saya tanya dulu mempelai laki-lakinya namanya siapa. Kalau di belakang namanya ada Abdulnya, saya berusaha untuk tidak jadi saksi. Soalnya pernah kejadian, Pak Kuanya salah tanya, ya Abdul Somad gitu. Itu saya bilang. Mestinya di hari pernikahan itu adik-adikku, itu adalah acara paling sakral, paling suci, paling mulia, syahdu lembut. Wahai calon menantuku, iya beb, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Indah suasananya. Tapi kena hati calon mertua marah melihat calon menantu. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Kalau enggak kena merit accident, kalau enggak kena udah hamil 3 bulan, aku patahkan aja. Selesai acara pernikahan, semua orang yang ada di situ bertanya, kenapa tadi waktu akad itu gigimu rapat? Aku lagi gemas melihat menantu itu, rasanya mau kucubit aja ginjalnya. Dan itu tidak pernah terjadi di Luhut Timur, karena di sini anak mudanya dijaga dengan baik. Mereka tidak akan berjalan dengan perempuan yang tidak mahram, karena mereka punya kemah khusus di dekat BNPB. Dan anak perempuan juga dijaga, dipelihara dengan baik. Mereka dipagar dengan besi, tidak diizinkan oleh ibunya. Mama, mau jalan dengan AA sebentar? Sekali tidak. Tidak. Nanti kami belikan mie ayam. Tidak. Pakai bakso? Boleh juga. Ibu siap jaga anak gadisnya, Bu?
Siap jaga anak gadis kita sampai di jenjang pernikahan, duduk di pelaminan? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Si ibu pun duduk melelehkan air mata. Masya Allah. Ibu kalau nanti duduk di samping pelaminan, hati-hati waktu nangis, karena beberapa ibu waktu nangis maskaranya ikut copot. Ibu nanti waktu mendampingi anaknya di pelaminan, hati-hati. Bapak juga perhatikan, Pak. Kenapa? Kadang kipas angin mati, itu ternyata rupanya itu spidol sudah turun ke bawah. Setiap tamu yang lewat senyum, kita senyum. Orang senyum, kita senyum. Rupanya yang disenyumkan orang kita. Jadi memang mesti sering-sering lihat wajah. Masya Allah, tabarakallah. Menangis si ibu di samping pelaminan. Ibu nangis kenapa, Bu? Bapak nangis kenapa, Pak? Kami haru, Pak Ustadz. Haru kenapa? Tanggung jawab kami sudah selesai sebagai orang tua. Karena anak kami sudah menikah, dia sudah punya suami. Kami tidak ada tanggung jawab lagi, Pak Ustadz. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawab Bapak lepas? Seandainya menantumu itu tidak benar, seminggu dia bawa keluar rumah, tiba-tiba dia datang, anakmu yang dulu jilbabnya panjang, tiba-tiba sekarang rambutnya macam sarang tawon. Anakmu yang dulu setiap hari Jumat potong kuku, tiba-tiba sekarang kukunya panjang, warnanya hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Anakmu yang dulu orangnya menutup perhiasannya, hari ini dia datang antingnya 13, 3 di kanan, di kiri, di atas, di bibir tua. Maka ibu bertanya dengan dia, Bapak wajib mendudukkan menantu Bapak. Firaun, sini sebentar. Kenapa kau jadikan anak kami ini seperti ini? Dulu kami didik di Islamic Center Luwu Timur. Dulu kami didik dengan satu santri, satu desa. Dulu dibiayai dia kuliah oleh pemerintah daerah kabupaten. Kenapa kau jadikan dia seperti ini sekarang? Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap jaga anak-anak muda kita? Siap anak-anak gadis kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau alam yang cantik indah ini kita jaga, kebersamaan beda suku, beda agama kita jaga, Islamic Center tegak berdiri, anak-anak dapat beasiswa, satu desa, satu penghafal Quran, dijamin sampai hari kiamat. Luwu Timur baldatun thayyibatun wa rabbun. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Bapak-bapak pemimpin kita adil dan amanah, sehingga Islamic Center itu nanti menjadi amal jariah sampai ke surga Jannatul Firdaus. Kita semuanya bersama di Luwu Timur, bersama di Malili, bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haziniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi